sesuatu yang berharga. Cuma memang dosen Mbak Isti. Dan yang terakhir adalah Racing Star Julia. ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتي علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إسلام لنا دينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا وسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام نتوسل بالحبابة والبتول المستقامة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. Inilah yang membuat cuaca hari ini terang. Ternyata Mbak Isti demi kerjaan tiba-tiba والنبي ثم الصحابة فعسى دعوة مجابة. kasih. بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي وفرضي ومن الآيات سنافيني سأعاهد يا مولا فعلا لا نقولا نسج كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا قولا بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفلي وفرضي ومن الآيات سنافيني سأعاهد يا مولاي فعلا لا نقولا نسج ثاني أولى وسيبلغ بالدنيا قولا نقدر ولا لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة الأولى لن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة الأولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وزح الجود سأمضي أجل خبث الأرض وفرضي ومن الآيات سنافيني سأعاهد يا مولاي
Tapi alhamdulillah saya juga nggak ngerti kenapa kok akhir-akhir ini agak nurut. Biasanya gitu loh, sebodoh lah. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من المشركين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Adanya seorang iman, Islam, dan ibadah, maka itulah kemudian yang akan melahirkan sifat-sifat terbaik yang patut dialami, yang patut menjadi sifat oleh kita manusia. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan, takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian itu dengan akhlak. Artinya setelah
setelah kita beribadah segala macam ibadah, maka keluarlah sifat-sifat yang terbaik antara manusia, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada sifat atau teladan sifat yang diberikan, yang diteladankan oleh Rasulullah SAW, yang apabila umatnya memiliki sifat ini, maka selain mendapatkan syafaat Rasulullah, dia langsung bisa masuk surga, Jannatul Firdaus atau Jannatul A'la. Sifat itu adalah sifat orang-orang surga, sifat daripada orang-orang surga. Sifat pertama yang harus dimiliki oleh kita sebagai uswatul hasanah kepada Rasulullah, pertama namanya sifat menghubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan, menghubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan. Terutama misalnya kita punya saudara itu marah sekali kepada kita, sehingga dia bahkan berkata, hubungan saya dengan kamu adalah putus. Nah, yang begini-begini nih, kalau kita mau masuk surga, jangan dengarkan kata-kata dia, jangan terpancing kata-kata dia, tapi kita harus mengambil teladan dari Rasulullah, yaitu menghubungkannya walaupun dia nggak mau. Kenapa? Karena ada dua sifat Allah yang tidak boleh kita putuskan, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Siapa yang memutuskan hubungannya itu di antara sesama manusia, berarti secara tidak langsung dia telah memutuskan sifat Allah kepada dirinya yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi terutama di antara kita ini umi-umi udah wadifah, jangan sekali-sekali ada yang memutuskan hubungan silaturahim. Semarah apapun, sejengkel apapun, kita ingat bahwa kita butuh dengan rahmat-rahimnya Allah SWT. Jadi kita menghubungkan silaturahim itu bukan karena kita butuh kasih sayang orang itu, tetapi kita butuh kasih sayang Allah. Jadi siapa yang memutuskan hubungannya dengan sesama manusia, berarti dia tidak menghendaki sifat kasih sayang Allah SWT. Itu poinnya. Itu nomor satu, sifat surga itu. Yang kedua, astagfirullah, agak lupa ya. Yang kedua, bersedekah kepada orang yang pelit, bersedekah kepada orang yang kikir, sedikit atau banyak bersedekah. Ya. Dia kaya raya, kalau dia mikir kita sedekahin. Iya, betul. Kekikirannya itulah menyebabkan dia menjadi. Iya. Nah, kita kembali ke rumusnya. Bukan kita bersedekah kepada orang itu karena dia kekikirannya, tapi kita ingin mendapatkan sedekahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Apa sedekah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang terbaik?
ya, yaitu tadi itu diberinya petunjuk kepada kita menjadi orang beriman dan orang Islam. Jadi sifat orang beriman itu mengamankan. Sifat orang beriman itu menyelamatkan, mendamaikan, mensejahterakan. Jadi intinya patokan sifat-sifat kita itu mengacu kepada sifat-sifat Allah dan Rasul, bukan mengacu kepada orang. Kita bersedekah kepada orang supaya orang itu memuji kita, kepada orang itu senang, bukan itu dasarnya. Tapi dasarnya adalah kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, ridhonya Allah. Nah, perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah di antaranya itu tadi menghubungkan silaturahim kepada orang yang memutuskan. Yang kedua, bersedekah kepada orang yang beramal. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah memaafkan kepada orang yang berbuat zalim terhadap diri kita. Ini berat ini, memaafkan, bukan minta maaf, memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita, yang menyakiti kita, yang hasad kepada kita, yang berguna kepada kita, memaafkan. Ya. Ya, apa tadi? Afina 'anil nas. Ya, Al-kadhibina wa ghayru al-'afina 'anil nas. Allah yuhibbul muhsinin. Ya, coba kemudian ulang tadi. Tiga sifat. Tiga sifatnya adalah satu, kita memberikan maaf atau saling silaturahim, tidak boleh memutuskan silaturahimnya. Yang kedua, bersedekah dengan orang yang pelit. Yang ketiga, memaafkan orang yang berbuat pada kita. Ya. Dan itu bisa dikatakan sebagai konklusi, natijah atau hasil daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ibadah kita kan istilahnya disingkat dengan hasil. Al-Quran, sholat, puasa. Nah, ibadahnya tadi itu yang tiga sifat itu. Jadi kualitas daripada sholat, kualitas daripada ibadah-ibadah yang lain melahirkan dari tiga sifat yang dijanjikan oleh Rasulullah, dan langsung balasannya adalah surga. Demikian sebagai mau'izah singkat daripada saya sendiri, dan kita harap kepada dapur yang lain sedikit memberikan juga mau'izahnya kepada kita sebagai oleh-oleh dalam perjalanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat meninggalkan
kebaikan kita, untuk kita lebih bisa memperbaiki diri, untuk kita bisa lebih memahami diri, dan yang paling utama adalah untuk kita lebih bisa meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semulia-mulia manusia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Alhamdulillah, mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh rektor kita, Pak Akid Mustafa. Sangat berat bagi kita, dan hari ini kita sedang berada di luar area, di luar daerah tempat kita berdomisili, atau dengan bahasa lain kita sedang jalan-jalan atau musafir. Walladzi ja'alakumul ardha, dialah Allah yang menjadikan bagi kalian Allah bumi. Dalula itu kata-katanya dari kata dalala, artinya rendah, mudah ditaklukkan atau mudah untuk dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di seluruh penjuru. Artinya ternyata jalan-jalan ini diperintahkan. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rezeki apa-apa yang telah disediakan di bumi ini. Luar biasa bumi kepada kita. Semua tempat yang bisa kita lalui, bisa kita jalani, dan bumi ini memberikan rezeki yang tak terhingga. Bayangkan kita setiap hari makan nasi dengan segala lauk pauk, bahkan buah-buahan dan lain sebagainya, yang kalau kita secara sederhana saja kita sederhananya memikirkan bahwa bumi ini adalah tempat pijakan kita. Kita perlakukan dengan segala macam, bahkan dengan hal-hal yang kadang-kadang tidak pantas. Tapi Islam memberikan yang terbaik untuk kita. Maka kata-kata Allah sangat dekat dengan kata-kata ridho, yang artinya suka atau senang. Jadi diberikan apapun oleh kita, diperlakukan apapun oleh kita, bumi ini tetap memberikan kesukaan kita, memberikan kesenangan kita, dan tetap memberikan yang terbaik untuk kita. Dari sisi ini saja kalau kita tidak mau bersyukur, alangkah naifnya diri kita, alangkah sombongnya diri kita terhadap bumi yang diciptakan oleh Allah, memberikan segala hal yang tidak mungkin bisa kita ciptakan atau bisa kita buat kalau tidak disediakan oleh Allah. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Kata-kata nusyur dengan kata-kata maksir itu sesuatu yang hampir berdekatan. Tapi kata-kata nusyur ini adalah sebetulnya kepada hal yang lebih batinnya. Nusyur itu apa sih? Nusyur itu sadar diri. Jadi hanya kepada Allah lah kesadaran diri kita yang sebenarnya. Kalau bukan kepada Allah kita tidak sadar. Jadi kalau kita tidak berkecuali kepada Allah, sebetulnya kita adalah orang-orang mabuk, orang gila, atau apalah sebutnya lagi selain itu, atau anak kecil yang pikirannya mungkin masih kekanak-kanakan, belum bisa membedakan mana baik buruk, mana salah dan benar. Jadi orang-orang yang tidak berkecuali kepada Allah adalah orang-orang yang sebenarnya tidak normal.
karena tidak sadar diri. Orang yang tidak sadar diri pastilah orang yang gila atau orang yang sakit jiwa, sakit pikiran. Amin man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kita sudah merasa aman? Sudah merasa amankah kita di bumi ini? Man fis samai ay yakhsifa bikumul arda, bahwa Dia yang di langit tidak menjadikan kita ditelan oleh bumi. Kalau Allah berkehendak saat ini kita ditelan bumi, mudah bagi Allah. Dalam sekejap kita ditelan bumi itu sangat mudah bagi Allah. Tapi karena pertanyaannya adalah itu, apakah kamu, apakah kalian merasa aman? Dan aman itu hanya kepada Allah. Aman itu hanya bersama dengan Allah. Makanya kata-katanya adalah amana billah atau amantu billah. Amana billah wa rusulihi, amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kalau di surat Ali Imran, di surat Al-Baqarah ayat 285, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasul saja merasa aman kalau beliau itu beriman dengan Allah, para malaikat, kitab-kitab dan rasul. Jadi kalau kita merasa aman dengan diri kita sendiri tanpa memperdulikan yang empat ini, Allah, malaikat, kitab dan rasul sendiri, maka kira-kira di mana keberadaan kita? Pantaskah kita disebut sebagai orang yang sadar diri? Amintu man fis samai ay yakhsifu bikumul arda fa idza hiya tamur. Pada saat bumi itu digoncangkan, tamur, jadi bahasa Inggris tremor, kan goncang tremor, bergetar, biasanya pasti. Tapi sekarang tremornya udah mulai berkurang lagi karena sudah sering tampil di depan. Insya Allah nanti semakin hari semakin hilang tremornya. Am amintu man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba. Ataukah kalian sudah merasa aman? Am amintu man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba, bahwa yang di langit mengutus kepada kalian badai. Yang namanya badai itu biasanya sesuatu yang mengerikan. Kemarin di Jawa Barat dan sekitarnya itu terjadi badai 1 minggu yang lalu di daerah Jawa Barat, bahkan termasuk di Garut sendiri terjadi. Apalagi yang paling dahsyat itu terjadi di Cimahi, Bandung, termasuk di Sukabumi, banjir di mana-mana. Hampir 90% wilayah Sukabumi kebanjiran. Baru seperti itu saja bukan main goncangnya jiwa manusia, ketakutan yang sangat luar biasa. Jadi kita itu selalu takut kalau ada suatu peristiwa yang menakutkan, barulah kita seolah-olah beriman kepada Allah. Jadi harus ditakut-takuti terus kita itu. Kalau nggak ditakut-takuti merasa aman-aman saja kan. Am amintu man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba. Terus fasata'lamuna kaifa nadir. Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana nadir, peringatan. Kapan kelaknya? Kapan kita akan mengetahui peringatan-peringatan Allah itu? Apakah nanti setelah kita mati atau selama kita masih hidup?
Kapan tahunya? Setelah kita sadar diri. Kalau belum sadar diri, kita tidak akan pernah tahu bahwa semua peringatan yang Allah berikan adalah untuk menyadarkan diri kita. Bahwa semua peringatan yang Allah berikan adalah untuk kita kembali kepada Allah. Sederhana, tapi luar biasa. Sederhana, tapi sangat membuat kita tergoncang. Oleh karena itu, masih ada kesempatan pada kita semua untuk lebih bisa memperbaiki diri kita. Al-Quran sudah sangat dekat dengan kita. Yang dikatakan oleh Nabi tadi, Al-Quran, sholat, dan infak, 3 perkara yang sangat berat tadi disebutkan. Makanya kita sebagai orang-orang yang sadar diri, orang-orang yang waras, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak gila, kalau kita tidak mau mengambil kesempatan ini, maka hati-hati, peringatan Allah tidak akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Saya dapat anjuran ini. Saya sendiri yang buat, saya yang terpukul juga. Kesabaran bukanlah tentang tidak melakukan apa-apa. Kesabaran adalah tentang terus-menerus melakukan semua yang kamu bisa. Ingatlah wahai abdiku yang sabar, Allah selalu menemanimu ketika engkau menangis dalam kesabaran. Surat Al-Baqarah 153. Ista'inu bisabri wassalah, bisabri wassalah, innallaha ma'as-sabirin. Alhamdulillah. Saya menyambung tentang law of happiness. Ini kuncinya di pagi ini, tentang orang yang mau bahagia. Ingat-ingat dalam hidup sampai mati, siapapun tidak akan bisa bahagia kecuali dia melakukan rentetan 4 hal ini. Manusia itu pasti ingin bahagia dan selalu punya keinginan dalam hidupnya, betul ya? Tidak ada manusia yang tidak punya keinginan, dia selalu pengen punya keinginan, apakah keinginan dunia maupun akhirat. Maka apapun itu dia, silakan cek keranjang orange-nya. Cekot. Ininya ada silang biasanya. Tangan. Pagi-pagi udah mau cekot iya makanya. Ya. GoFood. Yang pertama adalah apapun keinginan kita jangan lupakan dengan namanya satu ikhtiar. Jangan seperti orang kafir anani yang dia berhayal-hayal tidak melakukan apa. Jadi ikhtiar itu adalah wajib buat kita. Makanya Allah katakan dalam surat Taubah, "I'malu wasarullahu amalukum wa rasuluh." Maka beramalah, bekerjalah mencapai cita-citamu, Allah dan Rasul menyaksikannya. Jadi ikhtiar itu wajib hukumnya buat orang beriman. Tidak boleh dilanggung dengan yang namanya angan-angan. Karena angan-angan itu adalah setan. Bukan halu. Ya. Kalau kita mau ngafal Quran, mau bisa baca Quran, dahului dengan ikhtiar, usaha yang paling hebat. Setelah ikhtiar, apapun, kemudian kita bersabar. Demikian hebatnya orang sabar ini. Bahkan di dalam Al-Quran Allah tidak saja bersalawat kepada Rasulullah, tapi juga bersalawat atas orang-orang yang sabar. Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul
muhtadun. Jadi orang sabar itu luar biasa. Kalau kita Allah tuh hanya salawat kepada Nabi Muhammad, enggak, kepada Rasul, enggak juga, ternyata juga kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, kepada orang-orang yang dia mendapatkan musibah dia mengatakan qaulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ayat sebelumnya mengatakan begini, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya? Kalau dia tertimpa musibah, kalau dia tidak mendapatkan atas ikhtiarnya, maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Bagi mereka orang yang sabar, Allah berikan yang namanya sholawat. Jadi Allah bersolawat kepada orang-orang yang sabar dan memberikan rahmat. Sabar dalam hidup. Karena sabar itu kata Rasulullah ada 4. Pertama, dia sabar dalam melakukan kewajibannya kepada Allah. Kita nggak sabar tadi mungkin karena ngantuk ya kan, sholat tahajud sabar ketika ngantuk, sabar ketika misalkan kebelet, atau sabar kalau misalkan kita lapar hari ini, betul? Karena dalam keadaan kita harus sholat subuh ngantuk ya kan, bersabar ketika kita ngantuk sholat subuh, itu adalah kesabaran. Jadi sabar kata Rasulullah ada 4. Sabar dalam memenuhi kewajiban kepada Allah, sabar dalam menghindar dari maksiat, ya, godaan tadi ya kan, Shopee Paylater atau mungkin ada dunia Shopee Paylater dulu, jangan riba itu, sabar, tunggu dulu ya kan, nggak usah beli mau kena dulu kalau memang belum ada duitnya, orang masih banyak mau kenanya. Sabar dulu, jangan Shopee Paylater, itu mudah tapi itu riba, dosa. Sabar. Jadi sabar menghindari dari maksiat itu juga adalah kesabaran. Kata Rasulullah yang ketiga adalah orang yang sabar atas musibah yang menimpanya, tadi apa namanya Al-Baqarah. Yang keempat, sabar fasbir ala ma yaqulun, sabarlah atas perkataan orang lain. Asobah itu musibah. Iya, asobah. Setelah ikhtiar, setelah sabar, maka kemudian muncul yang ketiga, tawakal. Tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, fahuwa hasbuh, Allah penuhi segala keinginannya. Luar biasa tawakal. Jadi kalau sudah kita ikhtiar, bersabar menghadapinya, ya udah tawakal, serahkan kepada Allah. Allah tahu yang terbaik buat kita. Jangan paksakan. Yang bukan hak kita memaksakan kepada Allah. Tenang saja, hidup kita pasti bahagia kalau misalkan kita punya ikhtiar, punya sabar, punya tawakal, ya kan? Dan janji Allah buat orang bertawakal, Allah penuhi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Dan yang keempat, ikhlas. Jadi ikhtiar, sabar, tawakal, ikhlas. Ini urutannya kita dalam hidup ini. Apapun kemauan kita, misalkan kita mau hafal surat Al-Mulk, harus ikhtiar. Ketika ikhtiar harus sabar. Ketika sabar juga meningkatkan kepada tawakal dan ikhlas. Menghafal Al-Mulk ini hanya untuk kepada Allah, mohon ridho sama Allah, mohon ridho sama Allah supaya di kubur nanti kita nggak disiksa. Al-Mulk ini menjadi sahabat kita, penolong kita, syafaat kita di dalam alam kubur dan di akhirat. Itu namanya ikhlas. Jangan menghafal Al-Mulk sekedar untuk dia bagus-bagusan, kontes-kontesan. Gitu Bu ya. Itu dari saya. Apapun ingin kebahagiaan yang kita capai melalui dengan 4 ini, insya Allah hati kita akan lapang,
Hati kita akan bahagia apapun yang menimpa diri kita, apapun yang diberikan Allah kepada kita. Ya, karena hidup ini tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Pasti ada satu dua hal yang melenceng dari keinginan kita. Ikhtiar, sabar, tawakal, ikhlas. Sabar, tawakal. Program-program ke depan itu akan dikuatkan tentang ini. Bagaimana kita berikhtiar, dan kita sudah saksikan luar biasa ikhtiarnya. Ya, nggak pernah belajarnya presentasi, harus presentasi. Dan untuk itu kan harus bersabar ya kan. Kadang kita mengerjakan Mbak Isti punya catatan 12 halaman, dicatat lagi. Ikhtiar, sabar, tawakal. Oh Isti, oh iya Masya Allah. Ikhtiar, sabar, tawakal, ikhlas. Masya Allah. Isti, rising star, Masya Allah, benar-benar di hari ini.